Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 201. Pembina saya Yulis Nubaida. Maaf mengganggu aktivitasnya. Saya dapat tugas dari sekolah untuk wawancara. Di sekolah sudah saya mewawancara itu. Mangga boleh. Sebelumnya siapa nama Bapak? Jadi Sunaria. Ya. Sudah berapa lama usahanya? Sekitar 2014 ya. 2014 sekitar merintis ini ya sekitar 2014 sekarang 2002 ya 2022 8 tahun lebih ya. Iya, kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Untuk latar belakang Bapak menjalankan usahanya apa? Latar belakang saya ya yang terutama ya untuk usaha ini ya kebutuhan kita karena memenuhi kebutuhan rumah tangga ya keluarga gitu, dan ya motivasi kedepannya sih ingin menciptakan lapangan kerja gitu. Untuk modal awal berapa? Kalau saya awal Kalau karena ini kecil-kecilan awalnya ya mulainya memang dari kita hanya modal sekitar 1,5 juta, karena segala sesuatunya sendiri kecuali wajar kita beli. Wajar itu kan kita beli 600.000, terus beli bata, beli itu ini segala macam ya, sama modal menggoreng ini 1,5 juta. Kalau untuk alat dan bahan yang diperlukan itu apa? Bahan dasarnya ya otomatis tempe. Kalau untuk gorengan ini memang tempenya harus khusus kalau bikin bagus gitu, harus yang padat, tidak boleh sembarangan tempe ini. Ya bahan baku yang pertama, yang kedua itu bahan dasar ininya aci sama tepung beras. Terus rempah-rempahnya yaitu kencur, bawang putih, bawang sumenep, bawang daun, terus sama ketumbar. Bahan bakunya, dan ditambah sama bumbu-bumbu penyedap kayak garam, kayak semacam roiko gitu. Jadi tempenya bikin sendiri ya? Kalau tempenya enggak, kita beli yang udah jadi. Terus sepertinya kan pengolahan nabati pengawetan tuh ada dua ya, ada yang pakai hewani juga ada nabati. Kenapa Bapak lebih milih yang nabati daripada hewani? Pengawetan Pengolahan intinya kalau pengawetan, kalau saya sih nggak pakai pengawet ya, nggak ada bahan pengawet. Makanya kalau nggak saya produksi jarang produksi banyak gitu, karena ya itu kita nggak pakai bahan pengawet, karena barang namanya makanan ya memang kalau ingin tahan lama otomatis harus pakai pengawet, baik pengawet entah apa namanya gitu. Tapi kalau saya lebih ke natural gitu. Jadi maka kalau saya produksi ada yang nanya ini kekuatan berapa lama, saya paling 3 minggu bilangnya kayak gitu. Kalau yang lain bilangnya ya bisa sampai 2 bulan, 3 bulan gitu. Padahal enggak seperti namanya makanan nggak bakalan tahan lama. Oh gitu. Jadi kalau nabati itu relatif lebih lama ya kalau ini. Iya. Terus untuk kendala atau Bapak punya kendala untuk menjalani usahanya? Kendala kalau bagi saya tidak ada ya, maksudnya kendala kecuali ya paling yang namanya usaha itu biasa kendalanya kan modal ya. Biasa mungkin karena program pemerintah memang ada, kita harus gabung dulu dengan Kadin atau ini segala macam, persyaratan kita harus lengkap, masih JRT, halal dan segala macam. Biasa ada dukungan ya dari pemerintah gitu. Saya sudah diurus sih, jadi belum, kalau menuju ke sana ya karena aksesnya belum ada gitu. Jadi yang paling ini ya paling dari segi modal kalau kita, karena kan ya itu segala sesuatunya kalau ingin meningkatkan produksi, kalau pemasaran alhamdulillah bagus ya, minta matian banyak yang minat.
kita nyimpan di satu tempat itu paling lama seminggu udah habis, seminggu 10 hari lah paling ini udah habis. Pemesanannya bagus, banyak yang minat gitu. Cuman butuh kalau saya pribadi karena modal kita apa ya namanya pilihan ya, karena apa ya, mungkin orang bisa saja pinjam sana sini bisa aja gitu. Tapi kalau saya enggak gitu. Seperti gitu lah kalau saya pribadi gitu. Jadi kalau ditanya kesulitan masalah produksi nggak ada kesulitan karena ya memang sudah akemnya saya bisa kayak gini gitu. Terus kecuali paling apa ya kendala atau itu kan ketika bahan-bahan naik lah, itu mungkin bahan-bahan seperti minyak atau apalah gitu. Paling kayak gitu. Kalau masalah pemasaran tidak sekarang lagi covid itu jadi benar. kalau saya pribadi enggak Enggak ya? kalau saya pribadi karena ya itu saya sedikit online lah ya gitu ya. Ya di Facebook atau di marketplace segala macam gitu. Kalau pemasaran alhamdulillah nggak begitu pengaruh lah. Apakah Bapak masalah target penjualan? Target harusnya seperti kayak gitu ya, karena ya target itu kan harus setahu saya gitu, target itu harus diimbangi dengan kemampuan kan gitu. Nah kalau target harusnya mah iya ada target itu ingin produksi sekian gitu. Jadi biar mengejar produksinya berapa kasus bungkus gitu. Kalau sekarang ini karena produksinya masih sendiri, kendala masalah modal, paling ya produksi saya sehari itu paling ya sekitar 20 kilo sehari itu 20 kilo. Terus bagi Bapak ada tips nggak cara menjaga keuangan para pembeli? Sehingga Bapak dari hal itu udah laku. Ya kalau namanya produksi makanan atau jual makanan ya otomatis kita harus mempertahankan rasa ya sama kualitas gitu. Rasa itu kita harus apa namanya makanan kan pembeli konsumen itu makanan itu kan kalau sudah apa kalau bahasa ini kalau udah dihianati atau di dalamnya otomatis dia tidak akan beli lagi kan gitu. Tapi kalau kita kalau bikin makanan kita benar-benar dari rasa dijaga dan kualitas kebersihan pun walaupun kita misalkan produksi di rumah tetap kita harus mengedepankan kebersihan gitu. Karena itu ya karena bukan hanya mungkin orang lain tidak tahu, tapi karena kita sebagai orang beragama, orang muslim kan Allah maha tahu gitu, dan itu efek ke produk-produk itu dan pasti gitu. Ya, maka ya intinya harus kebersihan dijaga, harus jujur, dalam artian jujur itu kita tidak boleh apa ya mentang-mentang ada yang lihat kita jorok gitu kan. Makanya di tempat saya ada cuci tangan, ada bak jadinya di keramik segala macam, itu usaha untuk supaya bersih walaupun sebagian belum selesai gitu. Ya itu kalau saya selalu apa-apa pun selalu dicuci gitu. Kalau untuk menjaga konsumen seperti kayak gitu, dan hasilnya alhamdulillah. Orang tuh kadang-kadang mau pesan misalkan kita lagi ready barangnya, dia mau aja nunggu gitu. Jangan apa-apa besok juga gitu kan. Seperti kayak gitu kurang. Lagi saran untuk segala pengen saran. Di bidang ini gitu. Kalau dulu ya kita harus belajar dulu ya kayak gini karena ini ada karena produksi tempe kayak gini, kalau mungkin orang bisa ya secara kita tahu bahannya tempe, anci itu ini, tetapi untuk prakteknya untuk melaksanakannya karena susah, karena itu ada bumbu-bumbu tertentu yang harus diketahui. Maksudnya ya mungkin tadi ada apa namanya ada itu ada kencur, nah,
tuh ada kencur, ada apa ada gitu. Tapi kan segimana ininya makainya kan gitu. Ya makanya harus belajar gitu. Dan itu gak ada sekolahnya gitu. Ya cuman harus kerja dulu, itu belajar gitu. Dan karena nggak ada ininya gitu. Kalau ini apa ya, di antara tukang tempe pun kayak ini rasanya beda-beda. Tapi kalau mau ada yang mau mulai yang namanya usaha, insya Allah ya, jangan takut memulai gitu. Kalau bahasa keren orang-orang pembisnis itu jangan takut memulai. Kalau kita ikhlas dan ikhtiar untuk usaha, insya Allah pasti Allah mudahkan gitu. Kalau mau usaha gitu, jangan takut duluan gitu. Ya mungkin tentunya sesuai kemampuan gitu. Kalau yang punya modalnya gede mungkin lebih leluasa gitu, fasilitas segala macam. Tapi kalau nggak punya modal sedikit pun bisa aja. Kalau usaha bisa aja memulai. Ya saya ini kan waktu memulai itu 1,5 juta pun kurang kalau nggak salah. Karena alat-alat yang mahal tuh ini aja. Karena apa namanya ininya saya bikin sendiri gitu. Nggak tahu kalau nyuruh orang mungkin ya untuk ongkos kerjanya 2 hari lah, 2 hari atau 3 hari dikalikan aja. Mungkin 1 harinya ongkos kerja 150, mungkin jam setengah lah, kurang lebih segitu. Itu mungkin sarannya. Jadi namanya usaha, karena saya mah ya dulu pernah usaha bikin souvenir, bikin usaha sablon juga gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi jalan aja gitu. Cuma nantinya pilihan, makanya saya pilihannya ke sekarang ini karena nggak terlalu berat, nggak terlalu memakan waktu gitu. Goreng paling ini jam pagi jam 12 sudah selesai, misalnya bisa ngepak atau apa gitu. Karena masih sendiri kan, masih kita masih, kalau dibilang merintis ya masih merintis gitu, masih apa ngumpulin modal gitu. Untuk pinginnya ya ingin punya tempat penggorengan minimal 3, jadi bisa menyerap tenaga kerja juga lebih banyak gitu kan. Seperti kayak gitu. Itu aja Pak yang mau kita tanya. Ya. Terima kasih ya atas wawancaranya. Semoga waktu bermanfaat. Semoga tujuan Bapak juga mencari. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.